Bukan hanya tinta yang menorehkan sejarah, tetapi kebijakan bijaklah yang mengukir masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari tim A Debatman 1 Kota Makassar berpikir kritis, cerdas, dan hebat. Perkenalkan, saya Jeffrey Aljabar selaku pembicara kedua. Di samping kanan saya ada Nanda Sabrina selaku pembicara pertama. Dan di samping kiri saya ada Nurfaisa Putri selaku pembicara ketiga. Kami berdiri sebagai tim oposisi dengan judul mosi penggunaan AI dalam proses belajar mengajar. 4 step up yang akan saya bahas selaku pembicara pertama. 1. Definisi, kedua latar belakang, yang ketiga urgensi, dan yang keempat adalah status quo. Mari melihat definisi dari dalam mosi perdebatan kita kali ini. Poin A yaitu AI. AI adalah kecerdasan buatan cabang ilmu komputer dengan pemberian jawaban secara instan yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia dalam melakukan berbagai tugas. Poin B yaitu proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh guru dengan siswa dengan adanya interaksi antara pendidik, peserta didik, materi pembelajaran, dan lingkungan belajar dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap siswa. Proses pembelajaran dalam hal ini adalah ketika kamu memulai pembelajaran, ketika kamu berada dalam proses pembelajaran, dan lain sebagainya. Dewan juri yang terhormat, ada 3 aktor yang berperan penting dalam hal ini. 1. Siswa yang akan ketergantungan, 2. Guru yang akan memiliki peran penting, dan yang ketiga adalah instansi pemerintah. Mari melihat juri latar belakang mosi perdebatan kita kali ini, yaitu perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini membutuhkan aspek dan respon terhadap perkembangan peningkatan kualitas pendidikan. Tapi apa? Hal ini akan berdampak pada segi pergantian peran guru dalam proses pembelajaran, menggantikan posisi guru dalam pemahaman pemikiran dan karakter. Atau 1. Potensi adanya pengangguran pada sektor pendidikan. Atau 2. Menghambat kemandirian seorang siswa dalam berpikir, dan yang ketiga adalah ketergantungan pada sistem teknologi. Mengapa AI tidak perlu diterapkan dalam proses pembelajaran? Misalnya, ketika yang dimaksud pada pihak pro adalah integrasi sebagai dasar penggunaan AI maupun hanya sebatas membantu penggunaan AI dalam proses pembelajaran, hal ini akan berdampak besar sama saja bukan? Misalnya ketergantungan. Atau 2, mengapa ini buruk? Karena penggunaan AI akan menghasilkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan juri. Misalnya, ketika tim pro ingin menggunakan AI secara lebih kompleks, artinya hal ini akan berdampak pada guru dan siswa, di mana tidak perlu lagi adanya interaksi antara guru dan siswa secara tatap muka bukan, dan guru dapat bekerja dari rumah misalnya. Mari melihat juri, di dalam status quo sekarang, di dunia status quo yang ada 3 kategori guru yang berperan penting dalam hal ini. 1. Guru yang dapat beradaptasi dalam penggunaan AI, dalam hal ini adalah guru yang dalam kalangan Gen Z. Atau 2. Guru yang kesulitan beradaptasi dalam penggunaan AI, akan tetapi ketika adanya pelatihan misalnya, ini akan membantu guru untuk beradaptasi dalam penggunaan AI. Akan tetapi mereka hanya mengetahui dasar-dasar penggunaan AI saja. Yang ketiga, guru yang sama sekali tidak mengetahui penggunaan AI walaupun guru tersebut telah mengikuti pelatihan dasar misalnya. Atau B, siswa di dalam status quo sekarang lebih senang belajar dengan adanya interaksi antara guru dibandingkan menggunakan teknologi seperti AI itu sendiri. Tapi C, instansi pemerintah, di dalam status quo akses internet belum merata di seluruh wilayah, sehingga ketika AI diintegrasikan, hal ini akan memunculkan kesenjangan antara siswa di daerah yang memiliki akses internet dan juga siswa yang tidak memiliki pemerataan akses internet bukan. Artinya kebijakan ini justru memperbesar ketidaksetaraan pendidikan yang seharusnya diminimalkan juri. Untuk itu juri, usulan kami selaku tim oposisi yaitu adanya pemerataan akses internet dan pemerataan media pembelajaran seperti smart TV, proyektor, dan metode pembelajaran lainnya, sehingga kita dapat beradaptasi dalam berkolaborasi dalam dunia 5.0. Sekian dan terima kasih, bangga berada di pihak kontra. Menolak adanya AI bukan berarti kita menolak adanya teknologi. Dewan juri yang terhormat, 2 premis yang akan hadir dari tim pro. Pertama, integrasi AI yang mereka maksud itu hanya dasar-dasarnya saja, seperti penggunaan GPT, Gemini, dan lain sebagainya untuk menyelesaikan tugas. Ataupun 2, integrasi AI yang mereka maksud itu secara kompleks, artinya secara keseluruhan proses belajar mengajarnya itu akan serba AI. Seperti guru-guru sudah dapat belajar mengajar dari rumah misalnya, atau ketika mereka ingin bertanya tentang suatu materi, mereka bisa menggunakan AI misalnya. Namun saya katakan kedua hal tersebut akan sama
sama saja karena akan banyak menimbulkan mudarat. Mari bahas yang pertama, integrasi AI hanya untuk membantu menyelesaikan tugas seperti GPT, Gemini, dan lain sebagainya. Saya rasa ini akan buruk. Karena apa? Siswa akan ketergantungan untuk menyelesaikan tugas dengan menggunakan AI misalnya. Sehingga apa? Ketika mereka ketergantungan, mereka tidak akan dapat berpikir secara mandiri untuk berpikir kritis misalnya. Atau mari kita bahas yang kedua, ketika integrasi AI itu secara kompleks, ini pun akan sama saja akan buruk karena integrasi interaksi antara guru dan siswa itu akan seminim itu. Sehingga asumtifkan siswa ingin bertanya tentang suatu materi pembelajaran mereka itu akan kesulitan. Mengapa? Karena yakinlah juri, AI itu adalah sebuah sistem yang dirancang dengan algoritma yang begitu kompleks, sehingga pada akhirnya apa? Jawaban yang diberikan pun akan sekompleks itu. Disinilah peran guru untuk menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswanya, sehingga ini pun pada akhirnya tidak akan sebaik itu jika ada interaksi AI yang diterapkan secara kompleks. Oke, kemudian kita akan bahas 3 aktor penting dalam debat ini. Pertama, itu adalah siswa, kedua guru, dan ketiga pemerintah. Mari bahas aktor yang pertama, yaitu siswa. Saya telah jelaskan sebelumnya bahwa pada akhirnya siswa akan mengalami ketergantungan. Ataupun kita bahas aktor yang kedua, yaitu adalah guru. Dewan Juri Terhormat yakinlah Pro mungkin akan bilang akan ada pelatihan, tapi saya rasa akan ada 3 kategori guru di satu sekolah pada akhirnya. Pertama, guru yang mudah beradaptasi dengan penggunaan AI misalnya, ini akan baik. Misalkan guru-guru yang berasal dari kalangan Gen Z misalnya. Ataupun 2, guru yang kesulitan untuk beradaptasi, sehingga pada akhirnya mereka hanya tahu dasar-dasarnya saja. Tapi saya telah jelaskan sebelumnya bahwa pada akhirnya ini pun akan menyebabkan ketergantungan bukan? Ataupun 3, guru yang sama sekali tidak paham dan tidak dapat beradaptasi dengan penggunaan AI, sehingga pada akhirnya ini akan buruk karena pada akhirnya mereka tidak dapat maksimal dalam mengajar. Ataupun aktor yang ketiga yaitu pemerintah yang pada akhirnya membuat suatu kebijakan. Kami tidak utopis juri, namun pada akhirnya kami hanya ingin lihat bahwa satu sekolah pemertaan internet itu belum merata di seluruh daerah, sehingga pada akhirnya implementasinya akan sulit dan tidak serius itu. Untuk itu bangga menjadi tim oposisi. Di sini saya selaku pembicara ketiga yang akan mengelaborasikan argumentasi yang telah disampaikan pembicara 1 dan pembicara kedua dari tim kami. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi tim oposisi menekankan bahwa di sini kami tidak menolak dengan hadirnya teknologi di era modern ini. Tapi lihat ketika AI tersebut telah membawa dampak buruk terutama dalam konteks pendidikan seperti dalam mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat memasuki poin argumentasi. Poin A, mengapa penggunaan AI dalam proses belajar mengajar tidak akan seefektif itu pada akhirnya. 1, ketergantungan itu tetap ada, atau 2, bagaimana interaksi antara siswa dan guru itu telah terputus, atau bahkan 3, akses internet yang ada di wilayah Indonesia belum merata. Dewan Juri yang terhormat, mari kita jelaskan. Pada poin pertama, ketergantungan itu ada ketika AI telah diterapkan di setiap media pembelajaran. Oke, kami paham ketika nantinya tim proposisi akan hadir dengan mengatakan bahwa AI walaupun tersedia dengan jawaban instan, tapi itu tidak apa-apa karena ini akan menghadapi era 5.0 apalagi dalam dunia kerja. Tapi Dewan Juri yang terhormat, itu akan menjadi masalah terbesar di sisi proposisi. Mengapa? Karena Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya jawaban yang instan, siswa akan lebih mau memilih jawaban tersebut tanpa mereka harus mencari referensi lain seperti buku yang harus mereka baca satu persatu halaman. Dewan Juri yang terhormat, sehingga inilah pun yang akan menyebabkan bagaimana siswa akan merusak kemampuan berpikir kritis mereka karena mereka hanya langsung mau terpapar dengan jawaban yang secara instan. Dewan Juri yang terhormat, mereka tidak mau menyusahkan diri mereka dengan membuka buku. Dewan Juri yang terhormat, melainkan mereka akan langsung mencari apakah yang harus mereka cari. Dewan Juri yang terhormat, sehingga walaupun mereka tahu data yang akan dihasilkan pastinya tidak akurat, tapi mereka pastinya akan lebih memilih bahwa itu adalah jawaban yang cepat dan instan. Mari masuk ke poin 2. Dewan Juri yang terhormat, bagaimana interaksi antara siswa dan guru tersebut akan terputus. Oke, Dewan Juri yang terhormat, ketika siswa lebih memilih jawaban AI yang secara instan, mereka tidak akan mau pun mendengarkan bagaimana penjelasan guru mereka. Padahal penjelasan guru mereka akan lebih akurat pada akhirnya, walaupun itu akan panjang, tapi itu tidak apa-apa. Dewan Juri yang terhormat, daripada mereka harus menghadapi atau bahkan melihat jawaban secara instan yang belum tentu akurat atau tidak. Dewan Juri yang terhormat. Atau 3, lihat akses internet itu belum merata di wilayah Indonesia, sehingga Dewan Juri yang terhormat, disinilah tim oposisi mau ketika sebaiknya pemerintah lebih mau mementingkan atau lebih mau mengutamakan dulu seperti apa atau bahkan bagaimana jalannya AI itu pada akhirnya ketika jaringan atau bahkan akses itu belum ada. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi walaupun AI tersebut akan
akan mampu membantu manusia, tapi itu tidak akan terjadi. Dewan Juri terhormat itu tidak akan semaksimal mungkin karena akan adanya kekhawatiran seperti yang telah tim oposisi sebutkan Dewan Juri terhormat. Pun di sini sekali lagi kami tekankan bagaimana ketika pemerintah lebih mau, ketika pemerintah ingin memeratakan akses jaringan internet itu sendiri sehingga AI apakah mudah lebih masuk atau tidak. Atau dua, Dewan Juri terhormat, bagaimana di sini pemerintah akan mampu memeratakan pendidikan atau bahkan memeratakan berbagai sarpras atau bahkan sarana dan prasarana sehingga siswa tidak akan bosan untuk belajar. Dewan Juri terhormat, siswa akan lebih terpapar dengan adanya smart TV atau bahkan proyektor atau bahkan LCD sehingga mereka akan lebih tertarik untuk belajar tanpa mereka harus langsung terpapar dengan jawaban instan dari AI itu sendiri. Oleh karena itu kami bangga berada di pihak kontra.